Kita ini tiap hari ngaji. Kalau orang itu tiap hari ngaji, tiap hari tambah ilmunya, hendaknya tiap hari juga tambah amalnya. Ya enggak? Ibaratnya orang kerja dunia. Tiap hari kerja ya mesti harus tiap hari ada hasil. Kalau tidak maka sedih. Maka kamu itu begitu juga. Ini satu hari baca satu hadis, dua hadis. Gimana saya ngamalkan ini? Menjaga perut ini gimana? Ini beli bakso di depan pondok termasuk menjaga perut apa enggak itu? Perlu dimusyawarahkan dulu itu. Ya. Karena ada perkara itu yang haram, ada itu perkara yang syubhat, ada perkara itu yang khilaful aula. Makanan-makanan yang sudah banyak dilihat orang, itu saja itu bagi thalibul ilm itu sudah tidak baik. Kalau orang itu suka jajan, maka dia ini akan kehilangan kelezatan dalam belajar. Orang itu nggak bisa tenang. Orang itu kalau kebanyakan jajan nggak bisa tenang pikirannya itu. Gerangsang. Gitu. Jadi ingin ini, ingin itu, ingin ini, ingin itu, nggak bisa tenang. Karena makanan itu membawa sifat yang masak itu. Yang masak itu seneng duit, namanya pedagang. Gitu. Maka kalau masakannya kamu makan, kamu juga jadi terus senang ini, senang itu, senang ini, begitu. Tapi kalau masakan di pondok itu, oh yang masak itu hafid Quran, ya, maka baru makan saja itu ada nurnya, ya, lain. Ya. Ini kalau orang umum, anak SMA, nggak perlu dikasih tahu begini ini. Ini santri yang mendaftarkan diri jadi ulama itu harus dikasih tahu begini ini. Bagaimana mulai hari saya menjaga lisan, nggak bohong, nggak teriak-teriak kayak kakak tua, ya. Ngerti kakak tua? Ya bari teriak-teriak, nggak karuan. Ya. Dijaga mulutnya. Inna angkaral aswati lau sautul hamir. Suara yang paling tidak disukai adalah suara khimar, berteriak-teriak terus. Ya. Santri itu jangan teriak-teriak begitu. Tenang. Salon kiai teriak-teriak apa ya. Jaga perutnya, jaga mulutnya, jaga farjinya. Kalau mau tidur pakai celana. Ya nanti waktu tidur auratnya enggak tampak. Jangan mau tidur malah nggak pakai celana, pakai sarung saja, nggak bener itu. Ya. Pakai celana yang rapi. Tidur itu anggaplah satu ibadah. Barangkali waktu tidur nanti bisa jumpa Rasulullah. Nah begitu loh pikirnya itu. Kalau santri itu begitu. Barangkali nanti waktu tidur jumpa para sahabat. Banyak ulama-ulama dulu itu dapat ilmu-ilmu itu ketika tidur. Nah, karena tidurnya itu betul-betul pakai adab. Jadi santri itu tidur itu bukan hanya sekedar untuk istirahat, itu untuk kontak ke langit itu. Itu santri. Kalau anak SD sih nggak nutut, dikasih tahu begitu nggak nutut. Kalau santri itu harus begitu. Dijaga hartanya, jangan dibelanjakan perkara yang mubadzir. Kalau nggak perlu sangat nggak usah beli, uangnya disimpan nanti untuk keluar jalan Allah, untuk beli kitab. Jadi santri itu pulang nanti kitabnya itu satu truk gitu.
Itu baru santri. Santri pulang kok malah kitabnya sudah pada hilang. Wah, ini santri koplo namanya. Beli kitab sebanyak-banyak, walaupun belum bisa baca, beli kalau. Tapi jangan memberatkan orang tua. Disimpan, dikasih uang 100, simpan 50, simpan 75. Nanti bisa untuk beli kitab Minhaj, beli Nihayatul Muhtaj, beli kitab-kitab yang besar-besar, sehingga nanti bisa untuk takhusus. Pulang jadi ulama, pikirnya beli tempe terus mau jadi ulama. Ulama tempe akhirnya. Seperti Ibnu Taimiyah jadi Ibnu Tempe gitu. Wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu qala qultu ya Rasulullah akhbirni, beritahulah aku bi amalin, dengan amal yudkhiluni, yang akan memasukkan aku al jannata, surga, wa yubaiduni, dan menjauhkan aku minan nari, dari neraka. Masya Allah, ini pertanyaannya orang yang mikir akhirat. Pak Kiai minta amalan. Amalan apa? Supaya toko saya itu laris, Pak Kiai. Pak Kiai minta amalan, Pak Kiai. Amalan apa? Ini anak-anak saya biar cepat kawin. Oh iya, bagus. Belum pernah saya mendengar ada orang tanya, Pak Kiai minta amalan yang memasukkan aku ke surga, menjauhkan aku ke neraka. Ini belum pernah ditanyakan. Seumur hidup saya belum pernah ada orang tanya begitu sama saya. Terutama kalau ada barang hilang, biasanya yang laporan pertama itu. Apa saya ini polisi apa? Kamu tanya barang saya hilang di mana? Doakan supaya ketemu. Allahu Akbar. Qala, baginda mengatakan, laqad sa'alta an azim, sungguh kamu telah bertanya mengenai perkara yang besar. Tanya mengenai amalan yang memasukkan surga dan menjauhkan dari neraka. Kamu telah bertanya mengenai perkara yang besar. Tetapi wa innahu, sesungguhnya perkara ini la yasirun, sungguh mudah. Alaman, atas orang yassarahu, yang memudahkannya, Allahu Allah alaihi, atasnya. Ta'budullah, engkau menyembah Allah, la tusyriku bi syai'a, engkau tidak mensekutukan bi dengannya syai'an, sesuatu apapun. Wa tuqimus shalah, dan engkau menegakkan salat, wa tu'tiz zakat, dan engkau membayarkan zakat. Wa tasumu Ramadan, dan engkau puasa dalam bulan Ramadan. Wa tahujjul bait, dan engkau haji ke Baitullah. Rawah Ahmad dan Tirmidzi wa Sahih wa Nasai Ibnu Majah wa ba'du hadisin yati insyaallah taala. Wa kharaja Tabarani bi isnadin la ba'sa bihi. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, isnad la ba'sa bihi, maksudnya isnad yang kuat gitu. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala liman haulahu, kepada orang yang sekitarnya, min ummati, dari umatnya, ukfulu li bisittin, jaminlah untuk aku perkara 6. Akful lakum bil jannah, maka aku akan menjamin untuk kamu surga. Jaminlah, kamu jaga perkara 6 ini, maka akan saya jamin untuk kamu surga. Qultu, aku mengatakan, ya mahia, apakah dia itu ya Rasulullah? Qala, baginda mengatakan, as-shalah, pertama jaga salat, wa zakah, dan kedua jaga zakat, wal amanah, jaga amanah. Termasuk amanah uang yang diberikan orang tua kamu kepada kamu, itu masuk amanah. Ini uang untuk membayar maslahat ya, nggih
nggak dibayarkan untuk jajan. Ini termasuk tidak amanah. Untuk beli kitab Pak, ini mau, Masya Allah pelajaran baru, banyak kitab-kitab baru, ternyata dibelikan baju baru. Ini namanya tidak amanah. Kalau tidak amanah ya tidak ada jaminan. Wal farju dan farji, jangan sampai farjinya itu untuk menjalankan perkara yang haram. Wal batnu dan perut, jangan sampai diisi perkara yang haram. Wal lisanu dan lisan, jangan sampai untuk gunjing orang, untuk bohong dan sebagainya. Allahu Akbar.